Ya, terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk bersamai adik semuanya di kelas online di aplikasi Zoom ya. Ya, kepada adik saya yang saya banggakan dan saya cintai, saya ucapkan kepada adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala pujian hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, Rabb kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan, kondisi tubuh yang prima, mudah-mudahan juga antibodi imunitas yang kuat, gitu ya. Sehingga virus-virus ataupun para bahaya penyakit tidak bisa masuk dalam tubuh kita. Dan Allah selalu jaga dan melindungi kita. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wasallam. Oke, adik saya perhatinya, adik semuanya sudah mencoba mengerjakan teh hangat di siang hari ini. Teh hangat fisika ada 4 menu dan alhamdulillah tadi saya lihat ada yang betul semua dari 4 menu itu. Dan saya lihat masih bertambah, jadi saya lihat ada sekitar 12 tambah lagi sepertinya yang sedang mengerjakan. Dan tadi ada beberapa yang betul semua, ini lebih dari 1. Saya cek lagi ya. Ajain betul semua. Ya. Terus Tanti betul 3 dari 4. Farid juga sama betul 3 dari 4. Alhamdulillah banyak ternyata. Insya Allah adik semuanya adalah siswi yang insya Allah berprestasi dan hebat. Insya Allah kita semuanya nanti sukses dan ada semuanya bisa diterima di program ini. Oke, di sesi berikutnya kita akan membahas TH2 yang nanti kalau TH2 selesai masih ada waktu kita bahas ke TO soal TO yang ke-8. Oke, sudah siap ya? Nah, mungkin soalnya bisa disambungkan dulu soal TH1 ya. Soal 1 TH2 maksud saya, TH2 nomor 1 ini saya bacakan dulu. Cerita soalnya begini, sebuah batunya itu dihitung masanya 1 kilogram, gitu ya. Terus batunya dilempar vertikal ke atas, dilempar ke atas gitu, dengan energi kinetik pada saat melempar itu adalah 100 Joule. Ya. Dan melemparnya dari sebuah menara yang tingginya 10 meter dari tanah. Pertanyaannya adalah besarnya kelajuan benda pada saat menyentuh tanah berapa? Kan gitu. Ini saya gambarkan dulu ya. Ini TH2 fisika. Soal nomor 1. Ceritanya begini, ada sebuah menara gitu ya. Menaranya saya gambarkan aja begini ya. Menaranya setinggi 10 meter. Ceritanya ini hanya 10 meter. Nah, di sini berarti di sini ini 10 meter. Ini namanya anggap aja A. Tapi nanti HA-nya 10 meter. Ya. Ada batu. Nah, batu di sini nih. Itu di sini. Ini punya massa nih, massanya 1 kilogram, ya. Punya massa 1 kilogram. Dilempar ke atas atau vertikal dengan energi kinetik. Berarti di sini kan posisi A, berarti energi kinetik A sebesar 100 Joule, ya. Energi kinetiknya sebesar 100 Joule. Terus batu itu kan nanti akan naik terus jatuh gitu ya. Nah, jatuh. Nah, pada saat di tanah, dengan di tanah, nah di sini ditanya berapa kecepatannya. Anggap di tanah ini adalah posisinya posisi B. Posisi B ini di tanah, berapa kecepatannya? Berarti kecepatannya adalah kecepatan B, namanya VB. Berapa nilainya? Gitu ya. Oke. Itu konsep soalnya. Kita urai bagaimana mengerjakan soal yang seperti ini. Soal ini sebenarnya adalah berkaitan dengan energi, khususnya adalah energi mekanik. Dia pakai skala energi mekanik.
Maksudnya energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B, gitu ya. Ini nanti pakai namanya kekalan energi mekanik. Yang mana energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Ya. Energi mekanik di A itu berarti energi kinetik A ditambah dengan energi potensial di A. Energi mekanik B itu sama dengan energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Nah, jadi ya, karena ini B di tanah, ya, B di tanah, kalau di tanah kan berarti nanti HB-nya berarti 0. Kalau HB-nya 0, berarti EPB-nya sama dengan 0 juga, gitu ya. Sama dengan 0 juga. Sekarang kita masukkan ke sini. Energi kinetik A-nya tadi 100. Jadi tulis 100. Energi potensial di A apa? Energi potensial di A rumusnya adalah massa dikali G dikali ketinggian di A, namanya HA. Sama dengan energi kinetik di B itu dirumuskan sebagai setengah kali M kali TB kuadrat. Energi potensial di B tadi ketemunya 0. Kita tulis di sini 0. Ya. Terus kita lanjutkan. Berarti ini 100, M-nya tadi 1 kg, massa batunya adalah 1 kg. Percepatan gravitasi 10 ya. Ini percepatan gravitasi di bumi 10. Kalau nggak 10 biasanya 9,8. Untuk lebih mudahnya 10 lah, 10 aja. 10. HA-nya berapa? HA-nya juga 10 meter kali 10 sama dengan setengah M-nya tadi 1, ini PB kuadrat, 0-nya nggak usah ditulis lagi ya. Oke. Sehingga ini 100 1 kali 10 kali 10 juga 100, 100 ditambah 100 jadi 200. Ini 200. Di sininya boleh ditulis begini, PB kuadrat, ya, ini 200, ini PB kuadrat dibagi 2. Nah, 2 ini menyebut, naikin ke sana, pindah ruas, jadi kali. Jadi 2 kali 200 ketemunya 400. Di sininya tinggal PB kuadrat. Maka PB kuadrat itu sama dengan akar dari 400. Nah, berapa akar dari 400? Ya, ketemunya adalah 20 meter per sekon. Jadi nanti batu yang 1 kg tadi yang dilempar dengan energi kinetik 100 Joule di ketinggian 10 meter yang akan melambung ke atas, jatuh lagi ke tanah. Pada saat jatuh ke tanah, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Ya, itu jawabannya. Ya. Jadi jawabannya yang C ya. Nah, Ade bisa screenshot ini nanti pembahasan TH nomor 1 bisa di screenshot dulu yang nanti bisa dipelajari pada saat belajar di rumah sendiri. Kalau sudah di screenshot nanti kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2 ya. Oke, udah di screenshot ya. Kalau sudah kita ke soal nomor 2. Ini saya hapus dulu. Saya hapus yang nomor 1. Berikutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berkaitan dengan momentum ya. Momentum atau momentum ya, itu boleh. Dan pada kasus nomor 2 ini subbabnya tentang tumbukan atau tabrakan. Ya, saya bacakan dulu soalnya. 2 buah benda A dan B bermassa masing-masing 6 kg dan 4 kg bergerak
berlawanan dengan kelajuan 8 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Sesaat setelah tumbukan, kedua benda bergerak bersamaan, gitu ya. Dengan kelajuan berapa? Ini setelah tumbukan, setelah tabrakan dia bergeraknya bersama. Berarti kalau bergeraknya bersama, ini tumbukannya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali, ya. Tumbukannya tidak lenting sama sekali atau tumbukan yang memiliki nilai E-nya sama dengan 0. Kalau tumbukan tidak lenting sama sekali, maka nanti kedua benda setelah tumbukan itu bergeraknya bersama atau nempel, ya. Karena nempel atau bersama, maka nanti kecepatan benda A dan kecepatan benda B pada saat setelah tumbukan itu adalah sama, gitu ya. Jadi seperti itu. Terus berikutnya di soal ini arahnya berlawanan. Kalau arahnya berlawanan berarti salah satunya harus ada yang negatif, gitu ya. Yang mana yang negatif? Bebas, pokoknya salah satu saja yang negatif. Cuma biasanya dalam arah vektor, yang arah tekanan dianggap positif, yang ke kiri negatif. Nanti kita pakai arah konsep seperti itu. Jadi ceritanya soal nomor 2 ini saya gambarkan di papan tulis seperti ini, ya. Ada benda A dan benda B. Ini benda A, ini benda B. Ini, ya. Ini A, ini B. Si A kecepatannya ke sana, VA. Si B kecepatannya ke sini, arahnya ke B. Kecepatan si A nilainya adalah 8 meter per sekon. Berarti si B-nya ke sini, berarti negatif, ya. Berapa nilainya? 4. Berarti negatif 4 meter per sekon. Nah, ini ingat 4, ya. 4-nya minus. Terus nanti ketika saling bertemu di sini, nah di sini dia akan namanya tumbukan, ya, namanya tumbukan, tabrakan. Nah, ketika tabrakan di sini punya namanya VA aksen, di sini punya VB aksen, ya. Tapi karena tadi bergerak bersamaan, gitu ya, ini setelah tumbukan itu adalah bergerak bersama, gitu ya, bergerak bersamaan, gitu ya. Maka dia E-nya sama dengan 0 atau namanya tidak lenting sama sekali, ya, tidak lenting sama sekali, tidak lenting. Nah, istilahnya nanti VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen, gitu ya. Seperti itu. Terus kita pakai konsep ketekalan momentum yang dirumuskan sebagai MA dikali VA ditambah dengan momentum B-nya, berarti MB kali VB itu sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Oke, kita masukkan MA-nya berapa? Tadi MA-nya itu 6 kg, ini 6 kg, dan ini 4 kg. Berarti 6 dikali VA-nya 8, ditambah MB-nya 4, VB-nya minus 4, sama dengan MA-nya tadi 6, VA aksennya saya tulis V aksen aja, berarti V aksen. Ditambah MB-nya 4, berarti 4 dikali V aksen juga, gitu ya. Terus 6 kali 8, 48. 4 dikali minus 4, ketemunya minus 16. Yang di sini 6 V aksen dengan 4 V aksen, jadi ketemunya adalah 10 V aksen, 10 V aksen. 48 dikurang 16 berapa? 32, Kak. Ya betul, 32. Di sini tadi 10 V aksen. Nah, berarti kita dapat tuh V aksen yang sama dengan 32 dibagi 10. Insya Allah ini teman-teman semuanya sudah lincah hitung seperti ini. Berarti ketemunya 3,2 meter per sekon. Ketemunya positif atau negatif?
positif, berarti kalau positif dia ke kanan nanti ya, bukan dia bergeraknya ke kanan. Tapi nggak ditanyakan di situ, jadi cukup saja jawabannya 3,2 meter per sekon saja. Oke, begitu. Kalau bisa ya. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kelas pembahasan. Silakan. Kalau tidak ada, bisa di screenshot dulu soal nomor 2 TH2-nya. Nanti kita lanjutkan lagi di soal nomor 3. Oke, sudah di screenshot ya. Oke. Kalau sudah di screenshot, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini nggak ngitung, ya, ini konsep sekali. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, misalnya semuanya kurang dari 20 detik sudah bisa jawab, gitu ya. Nah, salah ya. Ini siapa dulu ya nomor 2? Nah, soal nomor 3, ini grafik tuh, yang misalnya grafik sebuah medan listrik ya terhadap jaraknya dan medan muatannya di dalam sebuah bola konduktor. Seperti ini soalnya. Sebuah bola konduktor bermuatan positif Q dan berjari-jari R berada di ruang hampa. Grafik yang menggambarkan perubahan kuat medan listrik pada suatu titik berjarak R dari pusat bola itu bagaimana? Ini nomor 3 ya. Saya gambarkan dulu. Ini ada bola konduktor. Bola konduktor. Bola konduktor. Kalau konduktor itu adalah suatu bahan atau material yang gampang dilalui oleh muatan listrik atau arus listrik. Sehingga nanti muatannya itu bebas bergerak dan dia bermuatan positif. Jika suatu bola konduktor bermuatan, maka nanti muatannya itu akan tersebar merata di kulit bolanya ya. Karena dia jadi positif, maka nanti positifnya ini kan sama-sama positif, dia akan tolak-menolak, maka dia nanti akan saling menjauh sehingga nanti muatannya akan tersebar merata di permukaannya. Seperti inilah saya gambarkan. Muatan positifnya dia tersebar merata di permukaan bola konduktor. Nah, ini pusat bolanya, jari-jarinya ke sini R, gitu ya. Nah, nanti ini di luar bola nih, ini berarti ini kasusnya gini. Misalkan saya gambar di sini pusat ya, ini saya kasih nama O lah ya. O. Ini misalkan titik ini A, titik di sini B, titik di sini C. Nah, ini ya. Ini kalau saya gambarkan beginilah gambarnya ya. Maka nanti A, titik A ya, titik A dan O itu di dalam bola. Ya. Kalau di dalam bola, ini berarti nggak ada E-nya, atau E-nya itu sama dengan 0. Ya. Tidak ada E-nya, E-nya 0. Terus titik B ini di permukaan bola. Nah, di permukaan bola nilai E-nya sama dengan K dikali Q dibagi R. R-nya jari-jari ya. Jari-jari kuadrat. Ya, ini berarti paling besar ya. Karena di sini jari-jari, nanti kalau ke sana R-nya itu lebih besar daripada jari-jari. Terus kalau di C, ini di luar bola. Di luar bola itu nanti E-nya dirumuskan sebagai KQ per R, di mana R kuadrat, di mana R adalah jarak C dari pusat bola. Oke ya. Dan kita tahu apa nilai R-nya ini R
segini. Nah, ini R kecilnya di sini. Ya, ini R kecilnya. Berarti R kecilnya itu lebih besar daripada R. Berarti nanti kalau kita lihat seperti ini, ya, berarti ketika dia di luar bola, maka medan listriknya itu akan mengecil, ya, akan mengecil. Kalau dibuat grafik bagaimana? Kalau dibuat grafik seperti ini. Dan kalau saya buat grafik, grafiknya seperti ini. Ini bolanya, ya. Ini sampai sini R, ini adalah R. Ini grafik E atau medan listrik, ini grafik R atau jaraknya. Terus berikutnya, ini di dalam bola ya. Ini pada saat sampai R ini sampai R di sini. Ini nilainya 0. Nah, grafiknya sini 0 nih. N-nya 0. Ini grafiknya begini 0,0 ini. Berarti sampai dengan R di dalam bola itu 0. Terus nanti pada saat di permukaan bola itu tertinggi nilainya, dia akan melonjak begini. Nah, begini ya. Ini nilainya. Semakin jauh nanti jaraknya dia akan mengecil, berkurang nanti sampai 0. Nah, nanti grafiknya seperti ini adik. Nah, jadi grafiknya seperti itu, dan grafik yang sesuai dengan penjelasan yang kakak jelaskan ini adalah grafik yang E ya, grafik yang E. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi nanti intinya, saya berikutnya, kalau kitanya adalah medan listrik, sebuah bola konduktor, maka di dalam bola konduktor E-nya 0 gitu ya. Dan pada saat di permukaan inilah nilai maksimum dari medan listriknya, dan semakin jauh nanti semakin mengecil, karena rumusnya seperti ini, R-nya makin besar, maka nanti E-nya makin kecil. Dan nanti makin mendekati 0. Semakin jauh terhingga maka 0 nilainya. Ini kalau medan listrik. Ya, kalau potensial nanti nggak ada di sini pertama. Kalau potensial di sini kalau potensial. Jadi kalau listrik seperti itu. Itu nomor 3. Silakan bisa di screenshot atau bisa ditanyakan kalau mau ditanyakan. Tadi insya Allah sudah jelas ya. Silakan diberikan kesempatan untuk men-screenshot nomor 3. Setelah di screenshot nanti kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4 atau soal terakhir di TH2 fisikanya. Oke ya, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Ya, oke, alhamdulillah. Di soal terakhir TH2 fisika. Nah, di soal nomor 4 ini berkaitan dengan kalor ya. Kalor itu adalah energi panas. Ketika suatu benda diberikan energi panas, maka nanti dia akan mengalami beberapa peristiwa. Salah satunya adalah peristiwa pemuaian ya, atau memuai. Suatu benda ketika dipanaskan dia akan memuai, bisa bertambah panjang atau bertambah luas atau bertambah besar volumenya. Oke. Nomor 4 soalnya begini. Panjang batang kuningan pada suhu 15 derajat Celcius adalah 100 cm. Batang kuningan tersebut memiliki alfa atau koefisien Moe liniernya adalah 1,9 kali 10 pangkat minus 5. Bila kuningan itu dipanaskan sampai suhunya mencapai 150 derajat, maka panjang kuningan setelah dipanaskan berapa? Jadi mengalami namanya pemuaian panjang ya. Ini saya gambarkan. Awalnya
Ini awal. Ini awalnya. Dia punya panjang saya sebut sebagai L0. Nilainya 100 cm. Suhunya adalah T0 15 derajat Celcius. Ya. Ketika dipanaskan, ketika dipanaskan, nah ini bertambah panjang. Ya. Ini dipanaskan di suhu 150 derajat Celcius. Nah, ini berarti sekarang berapa nih panjangnya? Nah, ini sebagai panjang akhir gitu ya, atau L-nya berapa? Kalau panjang ini. Nah, ini pertambahan panjangnya berarti ini. Ini namanya delta L. Ya. Delta L. Terus bagaimana cara menghitung delta L ya? Pemuaian. Ini namanya pemuaian panjang, pemuaian ya, panjang. Delta L itu dirumuskan sebagai L0 dikali alfa dikali delta T. Alfanya berapa tadi? Alfanya tadi adalah 1,9 kali 10 pangkat minus 5 ya. Delta T-nya berapa? Delta T-nya dari sini ke sini nih. Berarti delta T-nya adalah 150 dikurang 15. 135 derajat Celcius ya. Berarti delta T-nya itu. L0-nya berapa tadi? 100 cm. Delta T-nya 135 derajat Celcius. Oke, sekarang data yang kita dapat ini masukkan ke persamaan ini. Jadi 100 dikali 1,9 kali 10 pangkat minus 5 dikali 135. Angka seperti ini supaya nanti 10 pangkat 5-nya ini hilang, bisa kita buat seperti ini. 100 ini kan sama dengan 10 kuadrat atau 10 pangkat 2 dikali 1,9 dikali 10 pangkat minus 5. 135 ini kan sama dengan 0,35 dikali 1000 ya. 0,135 dikali 1000. Dikali 1000 itu kan sama dengan 10 pangkat 3. Ya. 10 pangkat 3. Ini kayaknya kebetulan ini ya. Misalnya ayatnya. Ini. Jadi nanti delta T-nya adalah 135 derajat. Ini. Jadi ini saya ubah jadi seperti ini. 135 sama dengan 0,135 kali 1000 atau dikali 10 pangkat 3 ya. Nah, sekarang 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat 3 itu kan 10 pangkat 5. Dikali dengan 10 pangkat 5 kan bilang ya, ini nanti bilang. Nah, sekarang angkanya tinggal berapa? Angkanya tinggal 1,9 dikali 0,135. Berapa nih? Hitung ya. Hitungnya pakai kalkulator tangan aja. Hitungnya begini. 135 dikali 19 gitu ya. Gampang kan ini? Dikali ini berapa? 45 gitu ya. Tulis 5, simpan 4 gitu ya. Ini kali ini 27 tambah 4 1 31 kan ya. Simpan 3. Ini kali ini 9 tambah 3 12 gitu ya. Ini kali ini 5, ini kali ini 3, ini kali ini 1 gitu ya. Jumlahin. Oke. Jadi ketemunya 5 6 berapa ini? 5 2 gitu ya. Komanya ada berapa nih komanya nih? 1 2 3 1 ada 4 nih. Jadi 1 2 3 4 nih koma semua nih. Jadi nanti hasilnya ini. Ya. Jadi nanti hasilnya adalah 0,2565 cm. Hasilnya. Oke. Nah, sekarang berarti berapa pertambahan panjangnya? Berarti L-nya ini ya, berarti L-nya adalah L0 ditambah delta L gitu ya. Ini kan lagi di sini L0. Nah, sehingga nanti dapatnya 100 ditambah 0,0 sorry.
0,2565. Oke, jadi berapa nih? Sama dengan 100,2565 cm. Ya, itu jawabannya. Jawabannya ini. Oke, jawabannya berarti yang A ya. Yang A, 100,2565 cm. Ya, itu jawabannya. Alhamdulillah, TH sudah selesai. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan boleh. Terus kalau nanti berikutnya kita bahas TO ke-8. Bahas ke-8. Untuk soalnya kita di-share di grup WA ya, soal TO 8. Kalau misalkan ini ada soalnya ditampilkan di screen. Soal nomor 16 sampai 30. Berarti ada sekitar 15 soal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, baik TH yang tadi barusan kita bahas ataupun TO 8, TO 8. Kalau di grup mungkin bersama Kak Meta udah dibagi ya Kak Meta ya? Di grup WA untuk PDF soalnya dibagi. Nah, ini kelihatan nggak ya? Paling bawah kelihatan? Kelihatan sekarang. Ya silakan kalau mau di screenshot. Oke, adik-adik saya yang berhatinya, berikutnya kita ke pembahasan TO 8 ya. Kalau ada yang mau request soal mana yang mau ditanyakan boleh. Kalau tidak ada mungkin kakak urutkan dari nomor 1. Kak, ada yang mau bertanya Kak? Ada ya? Di chat dia nanya, iya nomor 19 Kak gimana? Oh ya. Untuk soal TO ya, soal TO nomor 19. Yes. Ya, dari ini dari Perumnas 3 nih ya. Ini siswa teladan ini, aktif nih, selalu menjadi mahasiswa menteri yang baik ya. Oke, ini dari screenshot ya, kayak hapus ya. Nomor 19 tadi. Iya. 19. Nah, saya ambil soalnya gimana ya? Jadi ini saya masih baca dulu soalnya. Oke, nomor 19 ini soal berkaitan dengan momentum juga nih ya, berkaitan dengan momentum juga. Ceritanya begini nih, sebuah granat. Nah, ini pernah megang granat dan nih ada di semua nih, belum ya? Belum pernah megang granat. Sebuah granat yang diam-diam, sebuah granat yang diam menurut saya, tiba-tiba meledak dan pecah menjadi dua bagian yang bergerak dalam arah yang berlawanan. Kalau arahnya berlawanan berarti satunya positif, satunya negatif gitu ya. Terus pertanyaannya adalah perbandingan massa kedua bagian itu adalah 1:2. Pertanyaannya adalah perbandingan energi kinetik pecahan granat pertama dan kedua berapa banding berapa gitu ya. Ini saya gambarkan begini. Ini TO 8 ya. Nomor 19. Ada granat. Awalnya gini. Awalnya. Terus kemudian pecah jadi 2. Ini M1, ini M2. Pecahnya saling berlawanan, berarti nanti satunya ke sana, satunya ke sana. Gitu ya. Ini awalnya ini granat. Granat gambarnya saya gambarkan begini ya. Nggak apa ya. Kan aslinya nggak seperti ini. Pecah, tiba-tiba pecah. Awalnya diam. Kalau awalnya diam, ini kan awalnya diam. Kalau diam berarti kan V-nya 0 ya. Kalau V-nya 0 berarti nanti momentumnya 0.
P-nya 0. Yang di sini bergerak, nanti punya kecepatan V1, ini punya kecepatan V2, gitu ya. Nah, ini berarti nanti momentumnya nggak 0, P-nya tidak sama dengan 0, tapi P-nya ada. Nah, gitu ya, P-nya ada. Sekarang kita pakai yang namanya konsep momentumnya setelah dan sebelum pecah itu kan sama. Ya, berarti P ini namanya P aksen ya. P awal sama P setelah ini setelah meledak gitu ya. P akhirnya gitu. Itu sama. P awalnya 0. P akhirnya apa? P akhirnya adalah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 gitu ya. Gitu. Terus kita masukkan ke rumus angka perbandingannya tadi adalah M1 banding M2 itu sama dengan 1 banding 2. 1 banding 2. Berarti M1-nya 1, M2-nya 2. Gitu ya. Oke, ini, yang ini. Oke, kita masukkan ke sini. Ini 0. Ini M1-nya 1. P1-nya ke kiri nih, ke kiri berarti negatif ya, negatif P1. M2-nya 2, V2-nya ke kanan berarti V2. Oke. Nah, ini ketemunya minus tuh. Kalau saya pindahin ke sini jadi positif ya. Jadi nanti di sini jadi V1, di sini jadi 2V2. Oke, ini kecepatannya, kecepatan setelah gerakan tersebut meledak kayak gitu ya. Nah, sekarang energinya gimana energinya? Perbandingannya. Energi kinetiknya gimana? Energi kinetik kan dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat ya. Nah, berarti ini saya perbaiki lagi tulisannya. Ini energi kinetiknya adalah setengah kali M kali V kuadrat. Berarti kalau diminta perbandingan energi kinetik A dibanding energi kinetik yang kedua, berarti gini, energi kinetik 1 dibanding energi kinetik 2. Berarti di sini setengah kali M1 kali V1 kuadrat, yang di sini setengah kali M2 kali V2 kuadrat, gitu ya. Setengahnya coret. Oke. M1-nya 1. V1-nya 2V kuadrat, berarti berapa ini? Kalau 2V 2 dikuadratkan gitu ya. Dibanding M2-nya 2, V2 kuadrat gitu ya. Sehingga nanti didapatkan perbandingannya adalah 1 kali 4, ini kan 2 kuadrat V kuadrat, jadinya gini nih, 1 kali 4 kali V2 kuadrat dibagi 2V2 kuadrat gitu ya. Sehingga nanti hasilnya sama dengan, ini bisa saya coret, tes ini 2 ini tempatnya terbatas ya. Ini sama ini bisa kita coret dulu. 2, ini 1, berarti di sini 2, ini 1. Kelihatan ya? Oke. Sehingga nanti perbandingannya adalah EK 1 dibanding EK 2 sama dengan 2 dibanding 1. 2 banding 1 jawabannya apa? Jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. Perbandingan energi kinetik pecahan gerakan pertama dan kedua adalah 2 banding 1 yang B. Gitu. Adik Tias. Keren soalnya nih. Pertanyaannya juga bagus. Silakan. Repeat lagi. Nomor 17. Nomor 17. Nomor 17. Nah, nomor 17, ini ada grafik ya, ada grafik yang ditanya adalah dengan laju sebagai fungsi waktu seperti pada grafik, pertanyaannya berdasarkan yang bekerja pada balok berapa. Ini bisa di screenshot dulu, ya, bisa di screenshot dulu. Nanti saya lanjutkan ke soal nomor 17.
Sudah di screenshot ya. Saya hapus. Kita lanjutkan ke soal nomor 17-nya. Soal nomor 17 bunyinya seperti ini. Sebuah balon bermassa 23 kg didorong oleh suatu gaya konstan yang bentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Balon tersebut bergerak dari keadaan diam di sepanjang lantai datar. Kasar yang memiliki koefisien muainya adalah 0,2 dengan laju sebagai fungsi waktu seperti pada gambar. Jadi saya gambarkan dulu. Di sini ada grafik dari kecepatan versus waktunya. Ini kecepatan, ini waktu. Ternyata seperti ini. Ya. Dia berarti bertambah kecepatannya bertambah. Ini 0,5, ini 0,1, ini 1,0. Terus di sini 2, di sini 4, ya. Kalau pada grafik, ya ini kan grafik P versus T, ya, maka nanti A itu adalah gradiennya, ya, gradien grafiknya, atau boleh juga dituliskan delta V per delta T. Gitu ya. Nah, delta V-nya ini begini, nanti 4 dikurang 0, berarti berapa? 4 ya. Terus ini 1 dikurang 0 berarti 1. Jadi ketemunya nanti 4. Nah, berarti nanti percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan dari benda yang didorong tadi, ya. Percepatan sebuah balon yang bermassa 23 kg yang didorong tadi itu nilainya. Terus berikutnya yang ditanya adalah berapakah F-nya? Berarti kan begini nih, ini ada balonnya begini nih. Ini kelasnya tadi untuk mencari A-nya. Nah, berikutnya baloknya kan begini, nah, gitu ya. Baloknya begini, ini lantainya datar tapi kasar, lantai kasar. Kalau lantai kasar, berarti nanti kalau ditarik ke sana ya, dengan gaya F, itu ada gaya gesek ke sini, namanya gaya gesek, FG saya sebutnya. Terus gayanya itu membentuk sudut 37 derajat, 37 derajat, ya. 30 derajat terhadap horizontal. Nah, berarti gaya yang menyebabkan gerak sejajar dengan lantainya kan gaya ini. Nah, gaya ini. Nah, ini berarti nilainya adalah F cos 37 derajat. Gitu ya. F cos 37 derajat. Ini kasar, punya gaya gesek. Nah, di sini berarti punya lantai kasar. Berarti ada gaya gesek. Nah, di sini ada namanya W. Ke sana ada namanya gaya normal N. Ini ke sini ada juga gaya nih. Nah, ada gaya namanya F sinus 37 derajat. Nah, biasanya kita terjebak di gaya ini. Gaya ini nggak dihitung loh. Padahal ada gaya yang ke atas sedikit mengangkat, tapi kadang-kadang lupa nih ya. Lupain, apalagi kalau dalam kondisi terburu-buru, biasanya gaya ini luput nih, langsung N-nya langsung dimasukin ini saja. Karena gaya geseknya nanti mu K dikali N gitu ya. Berarti nanti N-nya apa ini? Kalau seperti ini, berarti nanti N-nya kan ada ke atas. Ini juga ke atas, ini ke bawah gitu ya. Secara umum kan gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah, berarti N ditambah F sin 37 nilainya sama dengan yang ke bawah W. Berarti nanti N-nya sama dengan apa? W dikurang F sin 37 derajat ya. Gitu. Oke, jadi konsepnya begitu. Terus kalau seperti itu dapat nggak nih nilainya? Dapat nih nilainya berapa ini mu K-nya tadi 0,2 ya. Mu K-nya 0,2. 0,2 dikali N-nya ini. Masanya berapa tadi? Masanya 23, berarti W-nya 230 ton. Oke, berarti 230, gayanya ditanya ini.
Sin 37 berapa? Sin 37 0,6. Ini N-nya nih. Atau ini boleh saya tulis begini, 230 minus 0,6 N. Sekarang N ini kita masukin ke sini, sehingga jadinya dikali 230 dikurang 0,6 N. Oke ya? Oke. Berapa jadinya? Ini kali ini. Berarti 46. Ini kali ini 12, nolnya ada 2, berarti minus 0,12 N. Gitu ya. Ini gaya geseknya. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Terus saya teruskan lagi di sebelah ini masih kelihatan insya Allah ya. Ini saya border. Berikutnya dia pakai konsep ini. Sigma F sama dengan M kali A. Kan? Bendanya bergerak ke sana. Ini yang menyebabkan bergerak. Ini gaya yang menghambat gaya gesek. Berarti nanti sigma F-nya adalah F cos 37 dikurang gaya gesek sama dengan M-nya berapa tadi? M-nya 23. A-nya berapa A-nya? A-nya 4 ya. Masukin di sini 4. Oke. Maksudnya 4. Terus cos 37 berapa? 0,8. Berarti ini F dikali 0,8. Gaya geseknya berapa? Gaya geseknya ini. Ya. Gaya geseknya 46 dikurang 0,12 F. Nah, ini sama dengan berapa? Ini saya ringkas aja ya. Oke. Jadi di sini F 0, berapa? Cos 37? 0,8 ya. Dikurang F-nya tadi ini. Berarti 46 minus 0,12 F kurung sama dengan ini kali ini 12 92 ya. 92. Oke. Kelihatan ya? Oke, berikutnya saya lanjutkan. Ini jadi apa ini? Ini boleh saya tulis 0 apa ini? Saya lanjutkan di sini ada warna. Berarti ini boleh saya tulis 0,8 F. Ini jadi minus 46. Ini jadi positif 0,12 F. Di sini jadi 92, gitu ya? 92. Terus kita kumpulkan nih F-nya dengan F. Oke. Tambah 0,8 F ditambah 0,12 F, berarti ketemunya 0,92 F. Ini pindahin ke kanan tuh. Jadi positif ya. 92 ditambah 46. Berapa hasilnya? Di sini 0,92 F, yang di sini hasilnya 8. Ini sama ini 3. Oke. Nah, nanti kita bisa dapat F-nya. Nah, maka nanti F-nya berapa? Ini saya tarik lagi di sini. Ya, F-nya sama dengan 138 dibagi 0,92. Ketemunya berapa? Ketemunya 150 Newton ya. 150 Newton. Itu soalnya asik sekali ini. Yang biasanya terlupakan gaya ini, dengan berarti gaya ini lupa sehingga nanti di akhirnya jawabannya nggak ketemu. Tapi insya Allah setelah pembahasan ini, kalau misalkan keluar soal mirip jenis seperti ini, ada semuanya nggak bingung. Jadi ketemunya nanti bisa tepat dan 150 Newton. Oke, silakan ditutup. Kalau sudah, mungkin ada lagi yang request. Nomor 20 ya. Request nomor 20. Wah, nomor 20 nih. Ceritanya ada lampu traffic light ya. Kalau saya sebutnya sebagai lampu bangjo. Nah, itu abang dan hijau. Nah, gitu ya. Lampu bangjo.
lampu abang dan lampu hijau. Oke, ini sudah di sini sudah, saya hapus dulu ya. Soal nomor 20. Nah, keren itu. Biasanya yang digantung kayak begitu lampu bangjo ataupun sangkar burung, biasanya orang gantung sangkar burung. Atau menggantung lampu juga ya, tinggal lampu digantung. Oke, di sini ada soal nomor 20. Ini berkaitan dengan namanya adalah bab keseimbangan. Di kimia juga ada keseimbangan ya. Nah, di fisika juga ada keseimbangan. Keseimbangan berarti nanti jumlah-jumlah yang bekerja, gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Ini saya gambarkan langsung aja. Saya gambarnya saya sederhanakan ya. Gambar di soal nomor 20 saya sederhanakan seperti ini. Seperti ini. Nah, ini tegak lurus ini, berarti ini 90 derajat. Ini saya buat aja seperti ini. Gambarnya biar asik gitu ya. Asik ya. Di sini ada lampu bangjo tadi, lampu bangjo. Ini dia punya massa 110 kg, berarti W-nya 100. Bentar ya. Terus di sini itu adalah T1, ini T2. Nah, sudutnya yang ini 53 derajat, ini kan tipe-tipe ya, ini masih 90 derajat sudutnya. Ini kan bentuknya segitiga. Kalau segitiga sudutnya adalah 180 derajat, sudah ada 90 berarti tinggal 90, sudah ada 53 berarti sisanya 30 derajat. Nah, ini namanya ini kan sebenarnya sudut dalam berseberangan ya, sudutnya sama, ini juga berarti 37 derajat. Ini juga sama, berarti juga 53 derajat. Kalau saya buat ini sampai sini kan ini siku-siku ya, 90. Berarti ini ke sini berapa? 127 derajat, ini ke sini 143 derajat. Gitu ya. Ini ke sini 90. Nah, gitu. Nah, kalau ada soal seperti ini, keseimbangan, ini ada konsep begini ada saya. Sebenarnya konsep keseimbangannya bisa pakai cara pelan-pelan, analisa pelan-pelan, tapi juga bisa pakai konsep ini. Kalau ada kayak begini, ini misalkan gaya-gaya yang bekerja ya, misalkan ini adalah F1, ini F2, ini F3. Lalu di sini namanya alfa, beta, gamma gitu ya. Maka nanti berlaku konsep ini. F1 per sin. Ininya, ini kan di sini berarti sini sudutnya alfa. F2 di sini, F2 sudutnya kan dia berarti di sini, ini berarti dipakai sin beta bersama dengan ini F3. F3 per ini berarti gamma. Jadi gitu. Sin gamma. Nah, ini bisa pakai konsep kayak gini. Nah, kalau pakai konsep seperti ini, maka yang diminta adalah perbandingan antara T1 dengan T2, gitu ya. Kita bisa buat begini sekarang. Nanti T1 per sinusnya berapa? T1 kan ini berarti. Oke, berarti per sinus 143 derajat. Dan T2, T2-nya ini berarti dengan ini 127 derajat. Ini begitu. Sin 127 derajat. Gitu ya. Nah, berarti T1 per T2 nih, ini kesiniin aja. Yang ini kesanain. Oke, sehingga sinus 43 derajat per sinus 127 derajat. Ah, hitungnya susah ini Kak. Enggak, ini kan di kuadran 2 ya. 90 plus 53. Kalau ini 90 plus 37. Sin 90 plus itu apa? Gitu ya. Nanti bisa dihitung. Kalau sinus berapa? Sin 143
itu sama dengan 0,6 ya, 0,6. Sinus ini 0,8. 127 sama dengan 0,8. Nah, kita sederhanakan jadi 6/8 atau 3/4. Nah, ini perbandingannya. Jadi perbandingannya adalah 3/4 ya. Ya, jawabannya berarti yang apa? 3/4. Yang D ya. Kak, nanya dong Kak. Ya. Tadi itu gimana kok sin 143 sama sin 127-nya gimana caranya tadi ngira-ngiranya Kak? Oh, caranya gini. Ceritanya gini nih ceritanya. Saya gambarkan seperti ini kan. Nah, ini kan siku-siku nih. Kalau siku-siku berarti dia 90 derajat. Di sini udah diketahui di soal nih. Dari soal 50 derajat, 90 berarti di sini 37. Kalau di sini 37, maka di sini juga 37. Kalau di sini 53, berarti di sini 53. Saya gambarkan seperti ini. Ini juga sama tegak lurus. Berarti di sini kan 90, ini 90. Tapi di sini 53. Berarti 143 ini adalah dari 53 ditambah 90. Terus yang 127 ini adalah 90 ditambah 37. Oh, iya kayak Kak. Jadi pakai ini analisa gambar gitu ya. Nah, terus itu Kak tadi yang 0,6 sama 0,8-nya Kak. Nah, gini. Kan nanti gini. Kalau di matematika kan ada kuadran begini ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Ini sudutnya 0 atau boleh juga 360 derajat gitu ya. Yang ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 derajat ya. Ya. Kalau berapa tadi? 100. Nah, di sini. Ini kan 90 berarti di sini 53 ya. Iya. Nah, 53. Kan ditanya sin. Sin itu apa? Sin adalah Y dibagi R kan? Jadi di sini nih. Dibagi R, ini sumbu Y, ini sumbu X namanya. Jadi dibagi R berarti ini dibagi ini. Nah, ini kan sama dengan sampingnya ya. Ini miring, berarti sama dengan cos 53. Sin 143, 143 ini sama dengan begini. Saya coba begini aja. Ini jadinya adalah sin 90 plus 53. Nah, per sin 90 plus 3. Gitu ya. Nah, ini jadinya gini. Boleh ditulis jadi cos 53, di sini boleh ditulis cos 37. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Kayak lagi dikit. Dan ini. Ini jadinya begini. Sinus 90 plus 53. Yang di bawah berarti sinus 90 plus 37 ya. 37 deh. Nah, ini kan jadinya cos 53. Yang di sini jadinya cos 37. Cos 53 ketemunya 0,6. Cos 37 ketemunya 0,8. Gitu deh. 0,6, 0,8. Nah, jadinya ketemu seperti ini. Jadi nanti pakai kuadran kayak gini nih caranya. Misalnya begini, 90 plus 53. Ini sebutnya begini. Jadi pakai aturan trigonometri, nanti bisa ketemu sudut yang sebenarnya ini masih istimewa sudut ini, gitu ya. Tapi kelihatannya tidak istimewa karena tahunnya kita kadang-kadang cuma 0, 45, 30, 60, 90. Padahal sebenarnya kalau kita bisa modifikasi sudut-sudut yang kelihatan tidak istimewa itu sebenarnya adalah istimewa. Gitu. Itu masnya. Oke, masih
Bingung nggak? Enggak ya? Kalau nggak bingung ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke nomor 21 ya Mas. Nah, nomor 21 ini keren ini. Ini nanti kalau yang mengambil jurusan geofisika, ya, tahu bagaimana pusat gempa dan sebagainya. Nanti ada namanya gelombang seismik, ya, gelombang seismik untuk mengetahui apa bisa juga bahkan bisa juga untuk mengetahui minyak bumi gitu ya. Orang-orang pertambangan, orang-orang geologi, geofisika itu biasanya bermain-main dengan gelombang, nah, gitu ya. Gelombangnya digunakan untuk mendeteksi sebuah bahan tambang. Gitu ya. Kalau di soal nomor 21 ini ada stasiun pencatat gempa gitu ya. Ini asik sekali soalnya. Ini sudah ya, ini bisa diskusi dulu nanti saya lanjutkan ke soal nomor 21. Kalau sudah di screenshot boleh kan hapus ya. Ini nomor 21 ini harus diperhatikan baik-baik karena butuh pemahaman dan penglihatan dalam melihat soal nomor 21 ini penting karena ada sedikit logikanya, ada sedikit keren gitu ya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik nomor 21. Ceritanya gini ceritanya. Sebuah stasiun pencatat gempa bumi mencatat kedatangan gelombang primer itu 20 menit lebih dahulu sebelum gelombang sekundernya. Jadi soal nomor 21 ini adalah sedikit bocoran bagaimana para ahli-ahli geofisika di Badan Meteorologi dan Geofisika itu mengetahui letak atau pusat gempa pada peristiwa gempa bumi gitu. Itu dari mana nih? Hitungnya pakai apa gitu ya? Ternyata pakai kayak gini konsepnya ya. Nah, ini ceritanya ini berarti ini sumber gempa nih, ini sumber atau namanya pusat gempa ya. Gempa. Lalu di sini stasiun, misalkan stasiun pendeteksinya di sini stasiunnya. Ya. Antara sumber dan stasiun kan ada jarak. Nah, ditanya berapa jaraknya nih? Ini jaraknya. Ini berapa jaraknya? Ya. Pertanyaannya, jarak pusat gempa ke stasiun itu berapa? Nah, ada dua sumber gelombang. Yang pertama, ini gelombang primer. Gelombang primer. Lalu di sini juga ada sama ya. Ini saya tarik ke garis yang sama. Di sini ada gelombang juga namanya gelombang sekunder. Nanti dia akan merambat juga ke sana, ini juga akan merambat ke sana hingga sampai ke sini. Ya, sampai ke sini juga ya. Dia akan merambat, nanti akhirnya akan sampai juga ke sini, ke sini. Nah, dari catatan di stasiun, ya, kedatangan gelombang primer itu 20 menit lebih dulu. Ya. Jadi nanti gini nih, ketika gelombang ini sudah sampai sini, gitu ya, gelombang sekundernya baru sampai sini. Ya. Ini yang primer, karena apa? Karena gini nih, V primernya adalah 1.500, V sekundernya kan 750 meter sekali ya. Ya, dua kali lipatnya. V primernya itu dua kali lipatnya. Ini berarti waktu primernya dalam waktu yang sama ya, dalam waktu yang sama. Ketika primernya sudah sampai sini, sekundernya baru sampai pertengahan. Ya, bisa dipahami ya. Ini berarti T-nya di sini pada saat T di sini ini nih. Nah, terus karena separuhnya berarti kalau selisihnya nanti ini ke sini 20, ini berarti 20 menit gitu ya. Yang ini udah sampai mana? Ini udah sampai sini lagi. Sampai sini lagi. Nah, di sini. Berarti apa? Berarti ini kan separuhnya ini ya. Atau ini sama dengan ini ya.
ini kan sama tuh. Nah, kalau ini saya kasih apa ini? Kasih bintang aja gitu. Nah, nanti S yang bintang, segitiga ini nanti nilainya 2 kali S yang kayak gini. Ya, ya, karena P yang sekunder ini yang sekunder, ini yang sekunder, ini yang primer. Yang primer itu kan 1.500, yang sekundernya 750 lah setahunnya. Dalam waktu yang bersamaan, berarti ketika ini sampai sini, ini baru sampai setahunnya. Terus ketika 20 menit berikutnya sampai ke sini, ini udah sampai sini. Nah, ini ke sini 20 menit, berarti ini ke sini juga 20 menit gitu ya. Ya enggak? Ya, ini berarti sama juga 20 menit. Berarti ini sampai ke sini berapa? Berarti bisa begini gambarnya. Nah, gambarkan begini, yang begini atau yang begini kan. Nah, kalau yang ke sini butuh waktu 20 menit. Kalau ini ke sini ini 20 menit tambah 20 menit, berarti berapa? Ini 40 menit gitu ya. Yang sekundernya. Nah, terus kalau yang ini berapa kecepatannya? Berarti kan S-nya sama dengan apa? V kali T kan ya. Berarti T primer dikali T primernya. Berarti 1.500. Menitnya dijadikan sekon. Berapa? Berarti dijadikan sekon itu dikali 60, 1.200 ya. Kali 1.200 detik. Sama dengan berapa? Sama dengan 1800 meter ya, atau sama dengan 1800 kilometer. Ini kalau pakai yang primer. Kalau pakai yang sekunder gimana? Kalau yang sekunder, berarti S-nya sama, berarti P sekunder dikali T-nya 40 tadi. Ini 40 menit. Berarti berapa? 750 kali 40 menit berarti 24 ya. 2.400. Nah, sama juga nanti hasilnya. 1.400 km atau 1.800 meter ya. Sama. Jadi jaraknya dia nanti adalah 1.800 km. Oh, jauh ya? Jauh. Nah, misalkan gempanya ada di mana misalnya di selatan Pulau Jawa gitu ya. Jadi begitu. Ini soalnya asik nih, ada sedikit aplikasi yang mudah-mudahan dengan seperti ini yang mengambil teknik geofisika atau geologi ya, nanti dapat gambaran seperti itu. Nah, boleh nggak sih? 24 ya. Enggak, 24 juga asik juga nih. Asik nih. Ya teman-teman semua, ada semua ini hebat-hebat pertanyaannya. Ya, yang saya juga ini seperti yang ditanyakan berarti kita sefrekuensi ya, alhamdulillah. Oke, ini sudah di screenshot ya. Nanti saya lanjutkan lagi setelah di screenshot. 24. Nah, ini sudah dihapus ya. Saya hapus. Nah, 24 ini soalnya menarik juga nih, asik banget nih ya. Oke. Soal nomor 24, ini ceritanya ada dua kawat yang dibentuk, satunya lurus, satunya membentuk lingkaran, gitu ya. Jadi saya gambarkan berusaha mirip dengan soal, misalnya begini gambar satunya, kawatnya, ini ya. Nah, nanti ini di sini ada dua titik, namanya titik O. Titik O, jarak ini ke sini, baru di sini ada kawat lagi, kalau lurus. Ya, kalau lurus, ini diberikan arus namanya I2, ini diberikan arus namanya I1, gitu ya. Nah, ini nanti ada sudutnya, theta. Nah, theta ini yang ditanya nih, berapa derajat tetanya, gitu ya. Tetanya ada berapa derajat. Nah, di sini I1-nya nilainya adalah 1 ampere. Dan I2-nya nilainya adalah V/16 ampere. 16 ampere.
Arusnya 1 ampere, yang satunya arusnya Pi per 16 ampere. Ya. Oke. Terus jari-jarinya ini R. Ya. Jarak ini ke sini nih, ini kita jarak dari jari ke sini. Ini namanya R, dan ini ke sini itu R per 2. Oke, asik. Nah, titik O yang diinginkan di soal adalah di titik O tidak terdeteksi adanya medan listrik, ada medan magnet. Jadi di titik O ini tidak terdeteksi medan magnet. Berarti apa? Nggak ngefek di sini nih, tidak terjadi pengaruh dari medan listrik, medan magnet yang dipengaruhi oleh kawat lurus ini dan kawat lingkar ini. Nah, berarti apa? Berarti nanti B oleh kawat lurus itu sama dengan B oleh kawat lingkar. Ini kan nanti kalau saya gambarkan kan begini ya, tangan kanan begini, maka nanti di sini kan silang. Ini namanya B1-nya, B2-nya silang. Kalau yang ini ke sini kan nanti ke sini juga. Nah, ini di satunya, nanti ke sini berarti keluar ya, berarti nanti di sini dot. Ini B1-nya. Nah, di titik O ini tidak terdeteksi. Yang berarti apa? B-nya 0, BO-nya 0. Berarti apa? Karena ini masuk, ini keluar, maka nanti gini. B1 min B2 itu sama dengan 0. Maka nanti B1 sama dengan B2. Di sini ya. Nah, B1-nya apa? B1-nya bentuknya melingkar. Ini kan melingkar nih, cuma melingkarnya nggak satu lingkaran, cuma ada berapa lingkaran yang tak di sini kita punya. Nah, B1 ini lingkaran, berarti rumusnya minus 0 kali I1 kali N dibagi 2N. Ya, jadinya ini 2N. Kalau yang B2, ini yang kawat lurus. Kalau rumusnya kan minus 0 dikali I2 berarti dibagi 2pi. A-nya berarti ini. Nah, berarti R per 2. Oke. Ini ya. Terus kita teruskan nih, ini sama ini bisa saling menghilangkan. Ini sama ini juga bisa saling menghilangkan, ini bisa menghilang ya. Terus ini sama ini juga bisa saling menghilangkan. Oke. Sehingga kalau saya teruskan di sini tinggal I1 kali N dibagi 2. Dan di sini I2 dibagi 3. Oke. Nah, I1-nya berapa? 1. N-nya berapa? N itu kan gini. Ya. N itu adalah kalau satu lingkaran penuh, ya ini kalau satu lingkaran penuh, maka N-nya sama dengan 1. Kalau ini kan nggak penuh nih, begini nih. Nah, 1 itu kan sama dengan kalau penuh kan sudutnya 360, berarti kalau di sini nggak penuh berarti nanti N-nya sama dengan apa? Theta dibagi 360. Gitu ya, ini N-nya nanti. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke sini nih. Ini tadi yang I1-nya 1, ininya berarti theta per 360 derajat per 2. Yang di sini I2-nya berapa? I2-nya Pi per 16 dibagi Pi. Oke. Nah, ini panjang ya. Oke. Sehingga di sini ketemunya theta per 2 kali 360 derajat. Yang di sini coret-coret ya. Per 6. Nah, sekarang tetanya berapa? Berarti ini kesini ya. Ini kali ini kali ini. Berarti tetanya nanti adalah 2 kali 360 dibagi 16. Kita bagi 4, boleh nggak nih? Boleh ya. Ini 90. Ini 4 ya. Terus lagi nih, ini 2. Oke. 90 dibagi 2. 45
derajat ya. Oke, ini jawabannya 45 derajat. Enggak, nanti sudut tetanya ini ya, tetanya adalah 45 derajat. Oke. Itu jawabannya berarti yang C ya. Oh, asik sekali ini pertanyaannya. Oke, waktunya udah ya. Itu ya. Masih ada ini nggak pertanyaan? Kalau masih nanti mungkin saya coba jawab beberapa nomor lagi. Kalau tidak ada, berarti insya Allah semuanya paham ya. Tidak ada ya? Nomor 25 ya. Nomor 25. Nomor 25. Nomor 25 ini kakak ngitung nggak ketemu nih, ketemunya sih dia helix, PR-nya itu ketemunya yang nomor 25 itu ketemunya adalah 56 cm ketemunya. Ya, ini silakan di dulu. Tapi nomor 25 akan saya bahas konsepnya nanti, tapi perhitungannya enggak ketemu jawabannya, tapi secara konsep sebenarnya bisa tahu gitu. Ini sudah satu ya untuk yang soal nomor 1. Nah, soal nomor 25 yang 25 ini kan sebuah elektron ya, punya masanya 9 kali 10 pangkat minus 31 kg. Muatannya 1,6 kali 10 pangkat minus 19, tolong ya. Bergerak memasuki sebuah daerah bermedan magnet B. Ini B itu medan magnet dengan kecepatan V 8 kali 10 pangkat 7 dengan membentuk sudut 53 derajat. Ya. Karena membentuk sudut, maka nanti ini nanti konsepnya gini deh. Gaya magnet, gitu ya. Gaya magnet sama dengan gaya sentrifugal. Ya. Nah, gaya magnetnya sendiri rumusnya B kali BQ kali P kali sinus theta. Ya. Nah, tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara P dengan B. Ya, berarti sudutnya berapa? Sudutnya adalah yang dibentuk P terhadap B adalah 53 ya. Berarti datanya 53. Nah, gaya sentripetal rumusnya adalah M kali P kuadrat dibagi R, gitu ya. Ini kan nanti bisa saling menghilangkan nih. Ini bisa dicoret. Ini dicoret, berarti tinggal P. Ya. Berarti kalau begitu nanti nilai R-nya bisa kita ini, berarti nanti di sini tinggal B kali Q kali sinus theta. Di sini tinggal M kali Q per R ya. Nah, bentuknya nanti dia helix ya. Karena bentuk sudut, kalau tiga lurus nanti bentuknya lingkaran. Ya. Karena dia bentuk sudut, maka bentuknya nanti lingkaran tapi kayak spiral gitu. Ya. Atau helix namanya. Nah, R-nya bagaimana mencarinya? Berarti nanti R-nya itu tinggal aja pindah ruang dari kesanain. Nah, ini semuanya ke sini. Sehingga nanti R-nya sama dengan M kali Q dibagi B kali Q kali sin theta. Nah, ini. Nah, kalau kita teruskan, masanya tadi 9 kali 10 pangkat minus 31 ya. Kecepatannya di soal tadi nilainya 8 kali 10 pangkat 7. 8 kali 10 pangkat 7. Dibagi B-nya 1 mili, berarti 1 mili itu 1 kali 10 pangkat minus 3. Q-nya 1,6. 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Terus sin theta-nya berapa? Nah, tadi kan theta-nya adalah 53 derajat. Berarti sin theta itu nanti 0,8 ya. 0,8. Dikali 0,8. Nah, ini sama ini saya hapus nih. Oke. Jadi ketemunya 10 ya. 10. Oke. 10 dikali 9, 90. Pangkatnya ini dikali ini tetap 1,6. Oke, pangkatnya saya naikin ini.
10 pangkatnya saya naikin hingga di sini kali 10 pangkat min 31 ditambah ini berapa? 7. Ini naik jadi positif ditambah 3. Ini naik positif tambah 19. Jadi ya, tambah 19 ini supaya agak jelas saya perbaiki. Min 31 plus 7 plus 3 plus 19. Nah, ini dibagi ini berapa? Nah, kalau saya ketemunya 56 gitu. Coba bentar semua bisa hitung deh. Jadi saya ketemunya 56. Ini ketemunya 56. 56,25 gitu ya. Terus kali 10 pangkat ini jadi berapa ini? Ini sama ini 10, tambah ini 29, berarti minus 2 ya. Nah, minus 2 ini kan meter. Nah, itu setara dengan 0,5625 meter alias 56,25 cm. Nah, saya ketemu ini, ini ada dua ketemunya itu. Kalau ketemunya itu berarti sama. Nah, jadi helix itu tapi nilainya 56. 56. R-nya 56. Kita coba kalau ada versi lain hitungnya. Tapi sementara 25 cara hitung R-nya 56. Oke, satu lagi nomor berapa tadi Mas Sigit? Nomor 26 ya. Nomor 26. Nomor 26 ini juga konsep tidak ada hitung-hitungannya, tapi intinya ini berkaitan dengan induksi elektromagnetiknya. Yang silakan nomor 25 ini bisa di-screenshot dulu, nanti saya akan bantu jawab nomor 26 ya. Sudah screenshot ya? Oke. Sekarang ke nomor 26. Nomor 26 ini ceritanya gini nih, saya gambarkan ada loop seperti ini. Lalu di sini ada rangkaian listrik seperti ini rangkaian listriknya. Nah, di sini dia dihubungkan dengan hambatan, ya, hambatan. Lalu di sini ada sumber listrik. Nah, asik sekali. Ya. Ini namanya baterai. Ini baterai. Ini namanya hambatannya. Ya. Ada baterai, ada hambatan R. Karena ini terhubung, maka nanti ada arus yang mengalir. Ini positif, ini negatif. Ada arus yang mengalir ke sana. Ya. Ada arus yang mengalir ke sana. Gitu ya. Dan nilai dari hambatan ini bisa digeser-geser nih. Nanti kalau ini digesernya begini, ya kan? Nah, begini. Ini pada saat seperti ini maka hambatannya minimum. Kalau hambatannya minimum, berarti nanti arusnya maksimum, kan? Arus berbanding terbalik dengan hambatan. Kan rumusnya nanti gini ya. I sama dengan V dibagi R. Ini kan punya V. Kalau I-nya kecil, maka nanti kalau R-nya kecil, maka nanti I-nya besar. Kalau R-nya besar, kalau digeser ke sini, R-nya besar nih, maka nanti arusnya kecil. Nah, di soal nomor 26, jika hambatan pada rangkaian di atas dinaikkan hingga nilai maksimum, jadi hambatannya dinaikkan nih, awalnya dari sini dinaikkan ke sini, berarti hambatannya kan besar, ya, karena R dinaikkan, maka nanti I mengecil, gitu ya, mengecil. Kalau I yang kecil, maka apa? Kan nanti di sini akan timbul yang namanya medan magnet. Di sini hilang-hilang, di sini titik gitu ya. Berarti nanti yang menembus loop lingkaran ini di sini adalah titik-titik, gitu ya. Titik. Nah, tapi karena hambatannya diperbesar, maka arus yang melalui kawat ini mengecil. Karena
mengecil yang tadinya mungkin ada banyak, ada 6 yang menembus loop ini. Ya. Karena berkurang, berarti kan jadi berkurang nih, hilang nih. Ya, jadi hilang kan gitu ya. Jadi hilang, jadi hilang, jadi hilang gitu ya, karena mengecil. Kan ada perubahan tuh, tadinya 6 sekarang tinggal 3. Berarti ada perubahan. Dan perubahan ini harus dilawan gitu ya. Hukum Lent namanya. Nanti akan timbul arus induksi yang arahnya melawan perubahan itu. Nah, karena tadi ada 6, sekarang ada 3, berarti kan dilawan. Melawannya gimana? Melawannya supaya 6 lagi. Nah, supaya 6 lagi, ini kan akan timbul arus nanti di kawat ini. Dan supaya seperti ini kan di sini silang ya, Kak. Berarti nanti arusnya ke sana. Kalau ke sana berarti ke sana. Jadi ini. Berarti nanti akan timbul arus di kawat ini yang muternya begini nih. Kalau muternya seperti ini berarti berlawanan arah jenjang ya. Nanti kalau jenjang kan ke sana. Nah ini sini. Berarti akan timbul arus yang berlawanan arus jenjang. Gitu. Jadi jawabannya yang mana? Dan arusnya nanti arus arah atau DC namanya. Oke, berarti jawabannya adalah yang timbul arus sesaat ya dan berlawanan dengan jenjang. Berarti yang mana? Yang A ya. Jawabannya yang A. Akan mengalir arus listrik DC berlawanan arah jenjang sesaat kemudian menghilang. Menghilangnya kalau udah sampai sini berhenti udah, berarti nggak ada perubahan arus lagi, dia nggak ada perubahan truk, maka nggak ada arus induksi. Gitu. Ya, ini soal-soal seperti ini, soal-soal konsep yang harapannya ada semuanya bisa nanti dan mengerjakan soal-soal konsep hanya kurang dari 20 detik sampai 1 menit ya. Mudah-mudahan kita semuanya sukses ya. Saya berharap adik-adik ya, jadi semuanya adalah anak-anak baik gitu ya. Mudah-mudahan diterima di perguruan tinggi negeri yang baik, yang favorit, hingga nanti lulus akan mengisi Indonesia ya, akan menggantikan generasi sekarang, diganti oleh adik-adik semuanya, mudah-mudahan semuanya nanti pada saat menggantikan generasi yang sekarang ini dengan penuh prestasi, sehingga Indonesia secara khusus atau dunia secara umum menjadi makmur oleh umat manusia yang baik-baik seperti itu semuanya. Oke, seperti itu dari kakak ya. Selamat belajar, semoga sukses. Kita doakan semoga semuanya sukses dan diterima di yang lebih baik yang akan membentuk karakter adik semuanya menjadi orang-orang solih yang baik, berprestasi. Ya. Jadi kalau cukup sekian, bila itu kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mahmudin atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita semua pada hari ini. Semoga ilmunya tadi bermanfaat bagi adik-adik kita semua ya, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang jangan lupa ya absen pulang dulu sebelum kalian leave meetingnya nanti ya. Jadi untuk pembelajaran super intensif kita hari ini, semoga ilmu yang kalian udah dapatkan bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa lulus di PTN yang kalian inginkan di tahun ini juga ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau begitu kakak mohon maaf apabila ada kata-kata kakak yang salah atau kurang berkenan bagi kalian semua. Kakak akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen pulangnya ya.